setangkup harum dalam rindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita saling luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti, ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu, merintis sendiri di telan deru kota, walau kini kau telah tiada tak kembali. Namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi, bila hati mulai sepi tanpa terobati. Dan tak kembali, dan tak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat pagi dan juga salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami akan menyapa Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Penjabat Wali Kota Yogyakarta, Bapak Singgih Raharjo SH MED, Sugeng Rawuh, Bapak. Yang kami hormati Kepala BB POM Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Yang kami hormati Kepala LPP MUI Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Persi Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Serta Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Dan tentunya kami juga menyapa pemirsa Jogja TV dimanapun Anda berada. Dari Geraha Pandawa Balai Kota Yogyakarta, kami ucapkan selamat datang pada hari ini Selasa 26 September 2023, tentunya dalam acara launching Semar ing Amarto, Semangat Agawe Sehatin lan Makmuring Kutha Yogyakarta dan talk show Keamanan Pangan dan Halal.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, kita akan simak bersama penyampaian laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Untuk itu kepada Ibu Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani MM, disilakan. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta, Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Asisten, yang kami hormati pula Ibu Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta, yang kami hormati Bapak Ibu OPD di lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini dari Dinas Pariwisata DIY, Dinas Koperasi UMKM, dan Dinas Kesehatan DIY. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Kepala Kemenak DIY atau yang mewakili, kemudian Bapak Kepala LPP MUI DIY, Bapak Ketua atau yang mewakili dari Persi DIY, Ketua Asklin DIY, Bapak Ketua PHRI DIY, Bapak Ketua IKADIN DIY, dan Bapak Ibu yang kami hormati pula Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta, yang kami hormati pula Bapak Ibu pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan Kepala Puskesmas Kota Yogyakarta, dan hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya dan ridhonya kita dapat bertemu pada saat ini dalam rangka acara launching Semar ing Amarta, semangat agawe sehating lan makmuring kutha Ngayogyakarta, dan talkshow keamanan pangan dan hal pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah puji syukur kita bersama telah melalui pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini memberikan banyak pembelajaran berharga kepada kita dan menggugah pikiran kita akan pentingnya kesehatan sebagai suatu investasi. Hal ini mendorong sebuah gagasan, semangat dan ikhtiar mulia dengan judul Semar ing Amarta, semangat agawe sehating lan makmuring kutha Ngayogyakarta. Sebuah gerakan semangat seluruh elemen kota untuk mewujudkan derajat kesehatan Kota Yogyakarta yang optimal, sehingga memungkinkan seluruh warga dan elemen Kota Yogyakarta memiliki produktivitas tinggi untuk menuju terwujudnya kemakmuran Kota Yogyakarta. Berbagai upaya kami laksanakan, meski memulai hanya sebuah langkah kecil dan sederhana, bahkan mungkin belum sempurna, berupa hadirnya kemudahan, kecepatan, dan kepastian pelayanan perizinan sektor kesehatan, kepastian, kemudahan, dan kecepatan warga untuk memperoleh rekomendasi sertifikat standar, baik untuk izin edar PIRT, kuliner, bahkan sampai usaha kuliner, izin sanitasi, jasa boga, sampai pelayanan kesehatan, baik klinik, apotek, maupun rumah sakit. Kemudian juga inisiasi, integrasi, dan interoperabilitas berbagai aplikasi yang memungkinkan hadirnya kemudahan, kecepatan, kepastian, transformasi, dan akuntabilitas pelayanan publik bidang kesehatan, serta terhubungnya dengan sektor perekonomian Kota Yogyakarta. Harapan ke depan dapat terintegrasi dengan berbagai inovasi layanan lain, antara lain Visiting Jogja, Sibakul, Sihalal, Hak Paten, kemudian juga marketplace digital lainnya. Dengan harapan terbangunnya benang merah dan sinergi kolaborasi antara bidang kesehatan dan perekonomian di Kota Yogyakarta, termasuk dikembangkannya health tourism dan medical tourism di Kota Yogyakarta.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan potensi pasar wisata kesehatan mencapai 11 miliar US dollar atau setara 160 triliun rupiah. Angka tersebut merupakan pengeluaran masyarakat kita untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di luar negeri atau kisaran 2 juta warga negara Indonesia yang memperoleh pelayanan kesehatan di luar negeri. Mungkinkah kita usahakan 10% saja masuk ke kota Yogyakarta? Selanjutnya bersama ini kami laporkan kepada Bapak PJ Wali Kota, saat ini kami sedang menyusun naskah akademik keamanan pangan dan halal dan sedang berlangsung FGD dengan para pakar akademisi UGM, para ekspert dan stakeholder lainnya, termasuk pada sesi kedua nanti akan kami selenggarakan talkshow keamanan pangan dan halal dengan narasumber Bapak Sekda, kemudian dari Balai POM, kemudian dari Kemenak, DIY, dan dari Dinas Kesehatan sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami mohon berkenan Bapak PJ Wali Kota Yogyakarta untuk memberikan arahan dan berkenan melonsing Semar ing Amarta, semangat agawe sehating lan makmuring kutha Ngayogyakarta. Terima kasih dan apresiasi kepada Bapak PJ Wali Kota, Bapak Ibu narasumber dan hadirin sekalian yang telah berkenan meluangkan waktu menghadiri acara hari ini. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup laporan dengan salam. Demikianlah, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Dr. Gigi Marahmi Aryani MM yang telah menyampaikan laporannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan simak bersama penyampaian sambutan penjabat Wali Kota Yogyakarta sekaligus berkenan untuk meluncurkan Semar ing Amarta, semangat agawe sehating lan makmuring kutha Ngayogyakarta. Untuk itu kepada Bapak Singgih Raharjo SH MED dengan hormat kami persilahkan. Dari Cikini ke Gondang Dia, langsung turun di Yogyakarta. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, salam sehat dan bahagia. Kalau tadi Bu Emma cuma satu, saya nambah. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Itulah pangan yang kita perlukan. Selain beras, banyak jenis pangan. Insya Allah kebutuhan pangan tercukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat, penuh semangat. Yang kami hormati Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta atau yang mewakili, yang kami hormati Bu Emma, Kadis Kesehatan Kota, yang kami hormati para Kepala UPD di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, hadir di sini dari pariwisata, Pak Jo ini mewakili saya, dari Dinas Pariwisata DIY, kemudian ada perwakilan dari Dinas Koperasi UMKM, DIY, dan Kepala UPD di lingkungan pemerintah kota, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, dari Kanwil Kemenak, yang mewakili dari LP POM, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pertama saya ucapkan apresiasi yang tinggi, selamat kepada Dinas Kesehatan, yang sebentar lagi akan melonseng Semar ing Amarta, yaitu semangat agawe sehating lan makmuring kutha Ngayogyakarta. Kalau kita melihat dari kalimat itu, ada dua kata kunci. Yang pertama adalah sehat. Sehating itu kan sehat.
kata asalnya. Yang kedua adalah makmuring, itu adalah makmur. Jadi dua hal yang kemudian akan disatukan menjadi semangat kita. Dan ini adalah mengajak, ayo kita semangat bersama untuk menjadikan Kota Yogyakarta itu dua hal itu, sehat dan makmur. Kalau tadi Bu Emma sudah menyampaikan sehat itu seperti apa, ya sehat dari sisi kecukupan pangannya, tidak hanya kecukupan, nek okeh ning ra bergizi, yo kemudian ada stunting, ada diabetes, ada kolesterol, ada macam-macam penyakit yang obesitas. Yang kemarin itu dari Posbindu itu ternyata rata-rata pegawai Pemkot obesitas, kecuali wali kotanya. Alhamdulillah masih ideal gitu ya. Dan alhamdulillah ya semuanya masih terkontrol dengan baik. Nah, sehat ini saya kira perlu banyak upaya yang dilakukan selain dari apa yang kita konsumsi, tapi juga pola hidup sehat juga menjadi bagian yang sangat penting. Berolahraga menjadi satu aktivitas yang bisa kemudian menjadikan kita sehat. Tidak hanya sehat dan bahagia. Orang berolahraga itu pasti sehat, dapatnya sehat dan bahagia. Kalau orang berolahraga kok hanya sehat kok, bahagianya enggak. Misal lari pagi atau jogging atau kemudian jalan gitu kok sambil berdatut, sambil mencucu, itu berarti dari rumah sudah bawa masalah gitu ya. Harusnya kalau sudah keluar rumah itu sudah ceria gitu ya, bahagia. Saya selalu menganalogkan kalau kita bersepeda itu ada dua pedal. Pedal satu itu adalah untuk kesehatan kita, pedal kedua adalah untuk kebahagiaan kita. Ketemu konco gitu ya, mau rutene cuman mau 5 kilo, 10 kilo, karena ketemu konco jadi 15, 20. Jadi seneng gitu ya, apa meneh kemudian mampir warung gitu ya, tambah seneng lagi kan gitu. Nah ini ada bagian bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita selain dari asupan makanan, juga pola hidup sehat dengan cara berolahraga. Yang kedua adalah makmur. Nah, kalau kita bicara makmur, ini relevansinya dengan ekonomi biasanya. Nah, di program ini, Semar ing Amarta ini, tadi disampaikan bahwa ada beberapa kemudahan yang diberikan, yaitu perizinan, baik itu PIRT, kemudian halal, ya, ini dilakukan dalam rangka untuk mengakselerasi sebetulnya produk-produk dari UMKM dan industri atau produk olahan rumahan, ini betul-betul bisa terstandar, baik itu dari sisi higienitasnya, kemudian packagingnya dan sebagainya. Maka kemudian PRT itu salah satunya adalah sebuah standarisasi yang paling dasar, yang harus dipunyai supaya produk itu kemudian dipercaya oleh masyarakat atau wisatawan, dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata. Kalau orang kemudian ingin membeli produk UMKM atau produk olahan rumahan, kemudian tanpa ada tulisan apapun, iki sakjane kadaluwarsane kapan, iki sakjane kandungannya apa saja, pasti orang kemudian berpikir seperti itu, berbahaya atau tidak. Biasanya yang kritis wisatawan mancanegara. Wisatawan mancanegara itu kalau membeli sesuatu kemudian diolah-alik, ingin mendapatkan informasi tentang produk itu. Nah, PIRT menjadi salah satu dari standarisasi olahan tadi, menjamin bahwa ini adalah produk yang sudah terkurasi. Saya yakin Bu Emma atau di sistem OSS kita atau di mall pelayanan publik kita sebelum mengeluarkan PIRT pasti ada visitasi terlebih dahulu seperti apa tuh, apalagi halal. Ya, halal itu tidak hanya produknya tapi pengolahannya juga dilihat, bahannya juga pasti dilihat. Ya, ini adalah bagian bagaimana kita memberikan jaminan sebetulnya, jaminan kualitas akan produk itu. Sehingga kalau kemudian produk itu terjamin, baik itu higienitasnya, kemudian kualitasnya, apalagi didukung dengan kemasan yang baik, pricing yang baik, ya, kemudian ini akan bisa memberikan jaminan kepada customer itu sendiri, baik warga maupun wisatawan. Harapan saya ini bisa dua-duanya bisa jalan, sehat dan makmur ini akan menjadi semangat kita.
banyak UMKM yang sudah produksinya sudah cukup banyak. Sakjane ya wis ora UMKM lagi. Sudah IKM lagi kalau sudah berproduksi massal gitu ya, karena permintaan bagus, kebetulan pangsa pasarnya juga bagus dan didukung dengan sistem penjualan yang mumpuni gitu ya, tidak hanya kemudian ikut di pameran-pameran tapi masuk di e-commerce yang sekarang baru gonjang-ganjing. Karena pasar offline ternyata sekarang itu terdisrupsi oleh teknologi. Kemarin kan sempat Tanah Abang sudah mulai surut, banyak yang tutup. Yang pertama adalah Glodok, banyak yang tutup, bahkan mati suri gitu ya. Tanah Abang yang dulunya menjadi incarannya para ibu-ibu gitu ya. Ya, ini sudah mulai turun karena banyaknya media sosial yang digunakan sebagai media transaksi. Sampai Pak Jokowi turun kemarin untuk kemudian bisa menenangkan bagaimana kemudian mengatur regulasi untuk TikTok yang kemarin yang banyak dikupas. Jadi teknologi saya kira menjadi satu solusi, tetapi bagaimana kita bisa berbuat adil gitu ya. Tetapi teknologi tidak bisa dibendung. Sekali lagi teknologi tidak bisa dibendung dan lompatan penggunaan teknologi ini sangat tinggi sekali setelah pandemi COVID-19. Dan untuk Bapak Ibu sebagai pelaku usaha, yang harus dilakukan adalah adaptasi. Tidak bisa kita membendung teknologi. Yang kedua adalah berinovasi. Bagaimana kemudian inovasi, baik itu produk, marketing, ya, itu betul-betul kita buat inovasinya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Ketiga hal itu saya kira nanti bisa menjadi bagian yang sangat ampuh untuk kemudian itu tadi supaya tidak terdisrupsi oleh teknologi. Nyalahi teknologi kan nggak mungkin. Maka kemudian kitalah yang harus beradaptasi dan berinovasi serta berkolaborasi untuk menjaga sustainability agar itu tadi sehat dan makmur tadi. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Dinas Kesehatan yang telah kemudian menginisiasi program Semar ing Amarta ini, dan semoga ini menjadi semangat kita bersama untuk menuju Yogyakarta sehat dan makmur. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan mengakhiri sambutan, saya akan menutup dengan satu pantun lagi. Maksud hati membeli ikan arwana, sembari memandang kekasih idola. Gerakan Semar ing Amarta, mari kita dukung bersama. Pangan halal, bergizi seimbang dan aman adalah tujuan utama. Makan ikan ditemani sang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta untuk menuju ke area penekanan tombol untuk sebagai simbolis, dan kami turut mengundang kembali untuk Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta berkenan untuk turut mendampingi Kepala BB-POM Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, perwakilan Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, perwakilan Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala LPP MUI Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Ketua Persi Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan untuk dapat mendampingi di atas panggung. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tentunya berkenan Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta menekan tombol dalam hitungan ketiga. Kita akan hitung bersama, 3, 2, 1. Dan dengan demikian Semar ing Amarta, semangat agawe sehatin lang makmuring Kutha Ngayogyakarta resmi diluncurkan.
Baik, untuk selanjutnya berkenan untuk tetap berada di tempat untuk kita lanjutkan dengan prosesi penandatanganan piagam komitmen Semar ing Amarto. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta. Selanjutnya berkenan Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, Ibu Emma Rahmi Aryani. Selanjutnya berkenan perwakilan BB POM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya berkenan perwakilan Kanwil Kemenak Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya berkenan perwakilan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya perwakilan Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya perwakilan LPP MUI Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya perwakilan Ketua Persi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan yang terakhir berkenan Bapak Eko dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dan selanjutnya mohon izin berkenan untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Baik, kami ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Penjabat Wali Kota Yogyakarta berkenan untuk dapat kembali ke tempat duduk. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan menandatangani piagam komitmen Semar ing Amarto. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Saat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan talk show keamanan pangan dan halal. Namun sebelumnya masih kita akan dihibur oleh Happy Production. Tentunya kami mengingatkan kepada para pemirsa yang berada di rumah untuk tetap menyaksikan Jogja TV untuk nantinya kita akan melangsungkan talk show keamanan pangan dan halal. Kembali kita akan dihibur oleh Happy Production. Bila kau sanggup untuk melupakan dia, biarkan aku hadir dan menatap ruang hati yang telah tertutup lama. Jika kau masih ragu untuk menerima, biarkan hati kecilmu bicara, karena aku tahu kan datang saatnya. Kau jadi bagian hidupku, kau jadi bagian hidupku. Takkan pernah berhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Takkan pernah terhenti untuk selalu percaya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. Biarkanlah terjadi, wajar apa adanya, walau harus menunggu 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Halo, apa kabar pemirsa setia Jogja TV dimanapun Anda berada. Dan juga tentunya di Geraha Pandawa Balai Kota Yogyakarta saat ini juga sudah hadir Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Tentunya senang sekali saya Rina Arum bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan juga seluruh pemirsa Jogja TV tentunya dalam program Bincang hari ini bersama Dinas Kesehatan Yogyakarta. Dan untuk tema kali ini adalah tentang keamanan pangan dan halal. Tentunya tadi kita sudah saksikan bersama yaitu tentang prosesi untuk launching Semar ing Amarto, semangat agawe sehateng lan makmuring kuto Yogyakarta, dan juga sudah ada untuk tanda tangan piagam komitmen yang dimana tadi untuk prosesi launching sudah diresmikan oleh penjabat Wali Kota Yogyakarta yaitu Bapak Singgih Raharjo SHMED. Tadi juga kita sudah saksikan bersama untuk prosesi penandatanganan piagam komitmen. Tentunya kalau sudah tanda tangan ini harus komitmen bagaimana caranya kita harus memakmurkan Yogyakarta, menyehatkan Yogyakarta. Karena tentunya seperti yang kita ketahui bersama bahwa pangan itu adalah menjadi kebutuhan dasar manusia dan tentunya ini harus makanan atau pangan yang sehat. Tidak hanya sehat saja, halal ini juga harus. Nah, pas sekali untuk tema kita adalah keamanan pangan serta halal dan tentunya sudah hadir narasumber-narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Saya ingin menyapa terlebih dahulu beliau yang pertama adalah Ibu Dr. Gigi Emma Rahmi Aryani MM. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak Rahma. Wah, sehat ya, harus sehat Ibu. Dan tentunya juga untuk narasumber yang kedua saya ingin menyapa terlebih dahulu yaitu Bapak Insinyur Aman Yuri Adijaya MM. Beliau adalah Sekda Kota Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah aman terkendali, Pak. Aman terkendali, sehat. Beliau ini selalu aman terkendali dimanapun berada Bapak ya. Dan selanjutnya saya juga ingin menyapa untuk narasumber yang ketiga yaitu Ibu Eti Rusmawati STP LPFM Alimadia. Ini adalah perwakilan dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM di Yogyakarta. Halo Ibu, apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, terlihat dari wajah beliau ini sangat berseri sekali hari ini. Terima kasih Ibu. Dan untuk narasumber selanjutnya yaitu Bapak Haji Agus Jailani SSMM Satgas Halal DIY, yaitu perwakilan dari Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa kabar Bapak? Baik Mbak Rama, masih sehat dan kuat. Oh, sehat dan kuat, harus ada kuatnya Bapak ya. Untung nggak pakai obat ya. Oh, ini kuatnya dari makanan yang sehat tentunya Bapak ya dan juga halal. Nah, itu dia. Pas dengan tema kita yaitu tentang keamanan pangan dan halal. Saya pertama ingin bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Sekda, Bapak, karena kita ketahui bersama bahwa Yogyakarta itu setiap harinya selalu ada inovasi-inovasi baru, selalu ada gebrakan-gebrakan baru. Dan hari ini kita sudah saksikan bersama untuk inovasi dan gebrakan baru adalah Semar ing Amarto. Nah, Bapak, menurut Bapak ini bagaimana Bapak untuk gambaran kota Yogyakarta di masa depan dengan kita melihat sekarang selalu hadir inovasi dan juga gebrakan-gebrakan barunya Pak? Monggo silakan. Iya, jadi melihat Yogyakarta masa lalu, masa sekarang, masa depan dan masa iya. Iya. Ya, ini pasti kita akan melihat sebuah kondisi di mana Yogyakarta ini hakikatnya daerah konsumen. Apalagi kita ini konsumen yang berorientasi pada pariwisata dan pendidikan sebagai kekuatan dan motor penggerak ekonomi kota Yogyakarta. Nah, karena kita daerah konsumen yang berorientasi pada pendidikan dan pariwisata, mau tidak mau soal standar teknis perlindungan konsumen ini menjadi kekuatan utama yang tidak bisa diabaikan. Nah, karenanya
keamanan pangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen menjadi sesuatu yang penting, artinya untuk menguatkan predikat Kota Yogyakarta sebagai daerah pariwisata sekaligus daerah pendidikan yang berkualitas. Jadi apa yang kita bicarakan hari ini saya kira punya kontekstualisasi dengan kondisi Yogyakarta sekarang dan ke depan gitu. Baik, dan tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa memang Yogyakarta itu menjadi daerah konsumen ya Pak ya. Terlebih Yogyakarta memiliki banyak sekali kuliner-kuliner. Yang ini tentunya sebagai magnet juga untuk para wisatawan domestik bahkan mancanegara untuk datang ke Yogyakarta. Semakin tahun Jogja semakin banyak sekali untuk kuliner. Ya, berbagai macam kuliner hadir di Yogyakarta. Menurut Bapak sendiri nih Pak, sebenarnya seberapa penting sih Pak untuk keamanan pangan dan halal ini untuk terkait aspek wisata itu sendiri Bapak? Ya, jadi bagi dunia pariwisata sebuah kondisi teknis menjadi sebuah bagian dari jaminan bahwa berwisata di Jogja adalah berwisata yang mendapatkan jaminan, termasuk salah satunya adalah soal keamanan pangan. Ini penting artinya. Nah, oleh karenanya upaya-upaya kita untuk memberikan perhatian yang cukup pada urusan keamanan pangan, bahkan kita mengatakan sebagai sebuah ketahanan pangan begitu, ini menjadi hal yang penting artinya. Kita seringkali di masa kemarin dan masih kontekstual dengan kondisi saat ini mengatakan bahwa keamanan pangan memberikan sebuah porsi jaminan bagi kepentingan pariwisata Jogja, khususnya pangan yang asuh. Jadi kita mengenal apa yang dinamakan pangan yang asuh. Asuh itu adalah pangan yang aman, tidak hanya saya aman, tetapi juga sehat, utuh, dan halal. Jadi asuh, aman, sehat, utuh, dan halal ini menjadi penting. Jadi perlu diperhatikan soal saya. Soal aman. Oke, yang penting adalah aman, itu sangat penting sekali ya. Nah ini Pak, untuk strateginya sendiri nih Pak, bagaimana strategi dari aspek hulu? Aspek hulu ini kan dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, hingga aspek hilir pangan olahan yaitu dari Dinas Kesehatan agar aman untuk dikonsumsi Pak. Kalau kita bicara apapun program, apapun kegiatan, saya selalu mengatakan yang penting bagi kita adalah menyehatkan dan menguatkan ekosistemnya. Menyehatkan, menguatkan ekosistemnya itu penting. Artinya apa? Artinya pada saat kita melakukan identifikasi bahwa ini adalah titik-titik penting dalam sebuah ekosistem keamanan pangan, maka ini titik-titik ini yang harus disehatkan dan dikuatkan. Nah, kuncinya adalah bagaimana point to point di dalam ekosistem ini kemudian melakukan interaksi secara lebih optimal. Interaksi, ngobrol, komunikasi sehingga kita saling mengerti apa yang harus dilakukan agar keamanan pangan menjadi bagian yang kita jamin. Tidak hanya soal interaksi tetapi juga bagaimana interaksi itu secara fakta empiris harus dilandingkan sebagai sebuah kolaborasi. Sebagai sebuah kolaborasi, dan kolaborasi itu kalau dilakukan terus-menerus maka akan memastikan bahwa keamanan pangan sudah dijamin dengan adanya jejaring yang kuat. Nah, artinya interaksi, kolaborasi, jejaring bagian dari penyehatan ekosistem keamanan pangan ini harus terus dipelihara. Jadi semua pihak harus terlibat. Jadi integrated system harus dikuatkan dan artinya pula tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Mana yang hulu berjalan sendiri, mana yang hilir berjalan, tetapi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kira-kira begitu strateginya. Iya, baiklah. Dan ini sangat menarik sekali ya, memang dibutuhkan suatu kolaborasi dan juga sinergi dari beberapa pihak atau aspek ya Pak. Tapi juga memang dari masyarakat harus mendukung juga nih Pak ya, nggak cuma dari termasuk masyarakatnya. Kadang kita masyarakat suka udahlah ini urusan pemerintah daerah saja, kita mah nggak mau ikut-ikutan. Kadang seperti itu ya Pak ya. Padahal yang memang kita butuhkan dari masyarakat, kesadaran diri dari masyarakat itu juga sangat penting sekali untuk menjaga keamanan makanan biar kita tetap sehat seperti itu ya Pak ya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekda
bahwa tentunya makanan yang aman ini sangat penting sekali. Nah, ini kalau berbicara tentang makanan yang aman, ini saya ingin menuju dulu ke Ibu Eti. Ibu Eti, kenapa sih Bu pangan itu harus aman? Monggo silakan Ibu. Ya, sebelumnya terima kasih. Kami akan menyampaikan definisi dulu ya. Aman itu apa? Karena kan kita dari tadi bicara tentang aman, tetapi definisinya memang mungkin ada sebagian yang belum paham. Definisi aman ini ada di Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana suatu pangan itu dinyatakan aman ketika dia terbebas dari 3 cemaran. Yang pertama cemaran fisik yang bisa kita lihat. Contohnya ada rambut, ada potongan serangga, ada kerikil, ada staples yang sampai saat ini masih sering kita jumpai ya, makanan-makanan itu di staples. Kemudian ada cemaran mikrobiologi. Nah, kalau ini kaitannya biasanya dengan sanitasi hygiene atau kebersihan karena yang berperan di sini adalah mikroba. Kalau enggak bersih ya biasanya akhirnya nanti bisa timbul keracunan. Yang ketiga yaitu cemaran kimia. Nah, kalau cemaran kimia ini memang berasal dari bahan-bahan kimia dan ini efeknya adalah jangka panjang. Ketika terakumulasi di dalam tubuh, maka dia lama-lama bisa menjadi penyebab kanker. Nah, ini adalah definisi dari pangan aman. Produk pangan kenapa harus aman? Karena kalau ada salah satu cemaran tadi ada di pangan, maka itu akan bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Nggak lucu ya kita misalnya ada turis atau ada kita mau menampilkan aksi di panggung mau nari, tiba-tiba perut kita sakit. Nah akhirnya kan keracunan itu tadi. Jadi memang pangan aman itu sangat penting agar kita bisa beraktivitas dengan baik, agar kita bisa produktif, agar kita juga bisa mampu berpikir. Karena orang makan itu tidak hanya kenyang yang dicari, tetapi zat-zat gizi yang ada di sana juga kita cari, terutama juga keamanannya. Baik, itu tadi adalah pentingnya kenapa harus makanan itu aman ya Bu ya, biar kita bisa beraktivitas dengan baik dan terhindar dari cemaran fisik, mikrobiologi dan juga kimia. Nah tentunya ini juga nanti saya ingin tanyakan ke Ibu, resikonya apa sih Bu kalau misalnya makanan itu tidak aman. Nanti kita akan bedah satu-satu dan tentunya biar pemirsa penasaran seperti apa, kita tahan dulu ya Bu ya, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bincang hari ini bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Baik pemirsa, tentunya kita masih di Bincang hari ini bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan kita masih akan membahas tentang keamanan pangan dan halal. Dan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yeti bahwa tentunya makanan itu harus aman. Yaitu aman dari cemaran fisik, mikrobiologi, cemaran dari kimia dan tentunya ini untuk menghindari gangguan kesehatan ini ya Bu ya. Nah tadi yang sempat terhenti nih Bu ya, tentang apa sih sebenarnya resiko yang akan ditimbulkan apabila makanan itu tidak aman. Satu-satu mungkin Ibu boleh dijelaskan untuk pemirsa yang ada di rumah dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Monggo silakan Ibu. Ya, jadi kalau resiko itu banyak sekali ya, terutama di cemaran biologi. Ketika produk itu tidak bersih, produk itu mengandung bakteri, maka potensi terjadinya keracunan pangan itu akan sangat tinggi. Ketika orang itu mengkonsumsi kemudian keracunan, otomatis kan dia sakit ya. Dia harus perlu pengobatan, dia harus istirahat dari kegiatan sehingga dia menjadi tidak produktif tadi. Bahkan kalau cemaran kimia masuk ke dalam produk pangan itu bisa berakibat juga pada kematian. Misalnya pangan yang tercemar dengan pestisida.
itu ketika kita konsumsi tidak hanya sekedar sakit perut atau diare saja, tetapi dia bisa berujung kepada kematian. Nah ini tentu saja sangat tidak kita inginkan. Kemudian yang kedua, ketika produk pangan itu yang tercemar tadi masuk ke dalam tubuh kita, mungkin tidak memberikan efek yang tinggi karena cemarannya sedikit, tetapi itu akan mengurangi metabolisme tubuh di dalam menyerap zat-zat gizi. Akhirnya apa? Akhirnya orang menjadi kurang gizi, kemudian mungkin karena ibu hamil dia seharusnya memberikan gizi yang cukup kepada anaknya, tetapi karena makanannya tercemar akhirnya anaknya juga gizinya tidak tercukupi, arahnya nanti bisa ke stunting juga. Jadi memang kaitannya itu sangat banyak, oleh karena itu aman pangan ini adalah sangat penting. Ternyata bisa sampai kematian juga Ibu ya? Oh iya, kalau untuk yang cemaran kimia tadi ya. Oke, ternyata bahaya sekali ya. Kadang kita suka mengabaikan hal-hal kecil nih Bu. Seperti contohnya makanan yang sudah kadaluarsa seperti roti, kadang sudah ada jamurnya sedikit kita abaikan, aduh nggak apa-apa, langsung disobek yang bagian ada ininya aja, jamurnya aja, tapi tetap dikonsumsi. Itu sebenarnya bahaya atau tidak Bu? Itu sangat bahaya ya, karena jamur itu tidak hanya sekedar yang kita lihat, mereka juga mengeluarkan yang namanya toksin. Toksin ini lebih berbahaya dari wujud jamurnya sendiri. Nah ketika toksin ini kita konsumsi itu akibatnya akan lebih fatal daripada yang jamurnya. Mungkin kita berpikir wah jamurnya saya hilangkan dengan diiris ya. Padahal sebetulnya dia sudah mengeluarkan toksin dan itu tidak kelihatan secara kasat mata. Nah ini yang sangat berbahaya. Oleh karena itu kalau sudah kadaluarsa ya nggak perlulah kita eman-eman ya istilah bahasa Jawanya. Iya Bu, eman-eman apalagi ibu-ibu ya suka aduh eman-eman ini baru sehari seperti ya Bu ya. Tidak perlu dipotong, dihilangkan jamurnya, tetapi dibuang saja Langsung semuanya. dibuang, Karena ada kemungkinan si jamur ini sudah mengeluarkan toksin dan toksin ini lebih berbahaya daripada jamurnya itu sendiri. Iya, dan bahkan mungkin untuk masakan-masakan rumahan nih Bu, kadang kan suka di bahasa Jawa diinget itu ya Bu ya. Nah masih rasanya udah agak-agak mulai kecut-kecut sedikit, tidak apa-apa dimakan aja, itu berbahaya. Oh lebih enak ya Pak, apalagi sayur lodeh ya Pak ya. Semakin lama ngetnya itu ya Bu ya, semakin enak itu sayur lodeh itu. Semua, begitu ya Pak ya, nah itu gimana Ibu? Ya, kalau makanan dihangatkan tujuannya adalah untuk menghilangkan cemaran mikroba. Karena bakteri akan mati oleh panas. Tetapi proses pemanasan ini akan menghilangkan komponen-komponen zat gizi di situ. Vitaminnya bisa hilang, mineralnya bisa hilang. Sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan yang sudah kita hangatin berulang-ulang, ya kita wajib menambah makanan kita dengan zat gizi yang hilang tadi. Ya misalnya kita angetin, kita pakai sebagai lauk, karena ini sudah nggak ada zat gizinya, kita tambah, kita rebus sayuran, kita tambah, kita sediakan buah, sehingga zat gizinya tercukupi dari makanan yang lain, bukan dari makanan yang dihangatkan. Makanan yang dihangatkan itu aman, namun secara zat gizi dia sudah hilang atau berkurang. Oke, berarti masih aman ya Bu ya, tidak masalah ya. Tapi ingatnya jangan 2 hari 3 hari, udah cukup sekali tapi aja ya. Jangan berulang-ulang. Nah itu dia pengennya sih ngirit Bu ya kan. Nanti kalau makanan santan-santan ya, kalau makanan bersantan itu resikonya beda lagi. Nah begitu. Jadi ya diangetin paling 1-2 kali saja, kalau misal masih sisa jangan eman-eman lagi. Jangan eman-eman, apalagi buang saja. Nah kalau udah melihat sudah mulai berlendir, sudah mulai rasanya berubah, mending tidak usah dimakan lagi, seperti itu ya Bu ya. Sekali. Nah kalau kita memasak sendiri, pastinya kita bisa memantau nih ya Bu ya, makanan ini sudah atau masih aman atau tidak, enak memantaunya. Cuman bagaimana nih Bu kalau misalnya kita membeli makanan dari luar? Nah apa sih yang memang kita perlu perhatikan Bu?
Ya, jadi kami ada namanya, kalau orang Badan POM bilang kayak jargon begitu ya. Jargon di Badan POM itu adalah cek klik. Ketika membeli semua produk, tidak hanya terbatas pada produk pangan, tetapi produk obat juga. Cek klik itu kepanjangan dari cek kemasan. Kita lihat dulu kemasannya seperti apa. Kalau kemasannya sudah sobek, sudah penyok, sudah labelnya, tulisannya sudah luntur, ya tidak usahlah kita beli. Kita cari yang memang kemasannya masih benar-benar bagus. Kemudian cek label, klik ya, K kemasan, L itu label. Kita baca labelnya, jangan gara-gara sale, beli 5 dapat 6, beli 4 dapat 10 mungkin, terus kita tidak baca label. Padahal baca label itu adalah yang paling penting konsumen lakukan. Supaya kita tahu di situ itu ada apa sih, ada informasi apa yang mau disampaikan produsen ke kita. Sehingga kita juga paham yang kita konsumsi itu seperti apa. Kemudian I itu adalah izin edar. Tentu saja kita selalu menyarankan belilah produk pangan yang sudah berizin edar. Karena kalau sudah berizin edar itu insya Allah itu sudah dijamin keamanan pangannya oleh pemerintah. Dan kita juga punya database, ketika produk pangan ini terjadi kasus, kita langsung bisa menindaklanjuti karena produsennya tercatat di database kami. Kemudian yang terakhir K kadaluarsa. Nah ini pasti Bapak Ibu sudah paham di sini ya, kalau kadaluarsa biasanya itu yang paling pertama kita cek. Nah sekali lagi kita himbau tidak hanya cek kadaluarsa saja, tetapi kita juga cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar dan cek kadaluarsa. Nah itu tadi pemirsa ya, jadi yang harus memang diperhatikan adalah cek klik. Jadi harus dicek untuk kemasannya, dicek juga untuk labelnya, lalu juga dicek untuk izin edar dan kadaluarsanya. Kadang suka menjebak juga nih Bu ya, ada yang wah beli 1 gratis 3, padahal kalau kita lihat ini sudah kadaluarsanya udah mulai dekat seperti itu ya Bu ya. Jadi kita memang harus waspada, memang harus bagaimana caranya sekarang pintar-pintar untuk memilih makanan mana yang aman untuk kita. Dan tidak hanya itu saja, tetapi yang terpenting adalah sudah bersertifikat halal. Nah ini kalau sudah bersertifikat halal, ini sepertinya sudah mulai bagiannya dari Bapak Haji Agus Jailani nih Pak ya. Bapak, kalau kita berbicara tentang makanan yang bersertifikat halal, sebenarnya bagaimana caranya sih Pak untuk pengurusannya tersebut Pak? Oke, terima kasih Mbak Rahma. Jadi untuk sekarang ini memang semua produk sesuai dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal nomor 33 tahun 2014, semua produk yang beredar, diperjualbelikan, digunakan di seluruh wilayah Indonesia itu memang wajib bersertifikat halal. Sehingga sekarang saat ini bersertifikat halal itu hukumnya wajib. Wajib itu ya wajib. Wajib ya wajib ya bukan Pak ya. sunat, bukan makruh, apalagi mubah, tapi wajib. Artinya kepada semua pelaku usaha memang saat ini harus sudah memiliki sertifikat halal, tidak lagi mandatori. Dan sesuai dengan undang-undang yang ada bahwa terjadi perubahan wewenang penerbitan sertifikat halal. Kalau yang dulu itu dari Majelis Ulama Indonesia, sekarang ini yang berwenang menerbitkan sertifikat halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Karena menyediakan makanan halal itu adalah kewajiban negara. Negara berkewajiban untuk menyiapkan produk-produk yang halal. Maka kemudian melalui Kementerian Agama dibentuklah sebuah badan yang khusus menangani tentang sertifikat halal itu. Namanya BPJPH. Ini yang masih belum banyak dikenal orang. Makanya kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa sekarang ini yang menerbitkan sertifikat halal itu adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Adapun untuk pendaftarannya itu saat ini sangat mudah sekali karena sudah mengikuti era digitalisasi sehingga pendaftaran sertifikat halal pun juga
bisa dilakukan secara online, tidak perlu kemana-mana, cukup dari rumahnya masing-masing. Oh, sudah dipermudah sekarang Oke. Bapak ya. Bahkan dari kamar kerjanya masing-masing, Iya. dari meja kerjanya masing-masing, dari kursinya masing-masing. Oh. Itu sudah bisa untuk Iya. ngurus sertifikasi halal, nggak perlu kemana-mana. Yang penting semua persyaratannya sudah terpenuhi. Iya. Gitu. Jadi baik. untuk UMKM apalagi pemerintah sekarang ini ada program pendampingan, pendampingan untuk pendaftaran sertifikat halal. Oh, sudah ada program untuk pendampingan ya Ada Pak? pendampingan, Luar biasa. Oke, karena ini untuk produk makanan dan minuman itu kan ada sudah masuk di tahap pertama sertifikasi halal ini. Gitu. Itu paling nanti akan berakhir di tanggal 17 Oktober tahun 2024. 24, Gitu. Sehingga bagi pelaku usaha kecil, mikro kecil, sekarang lebih mudah lagi gitu. Karena kebanyakan dari mereka kan ada yang beralasan gaptek seperti Iya. itu. Nah, sudah kami siapkan itu pendamping-pendamping mereka UMKM untuk melakukan pendaftaran. Jadi tidak ada lagi kata sulit untuk mendapatkan sertifikasi halal itu. Oke, pokoknya mudah lah dan enak. Iya, ternyata tidak sulit Tidak sulit, ya oke. Bapak Ibu dan juga pemirsa sulit. Jogja TV yang ada di rumah sudah diberikan kemudahan dan bahkan pendampingan untuk UMKM Bapak ya. Ya, untuk UMKM karena kan pendaftaran ini kan ada dua sistem Mbak Rama. Nah. Ada yang sistem reguler, mandiri, ada yang sistem self declare. Oke. Oke, nah untuk yang pelaku usaha mikro kecil ini mayoritas itu bisa dilakukan melalui yang jalur self declare, tapi memang ada syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Wah, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Pasti juga untuk pemirsa Jogja TV yang ada di rumah, khususnya untuk teman-teman UMKM ini penasaran seperti apa sih untuk aspek penilaian kehalalan produk. Tapi ditahan dulu Bapak, jawabnya nanti dulu. Karena nanti kita akan kembali lagi tentunya di Bincang hari ini bersama Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Baik, tentunya kita kembali lagi di Bincang hari ini bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dan tadi ada yang sempat tertahan nih Bapak ya, yang sudah membuat pemirsa yang ada di rumah dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini tentang apa saja aspek penilaian untuk kehalalan produk. Karena seperti yang kita ketahui bersama nih ya Bapak ya, Yogyakarta semakin hari semakin banyak UMKM. Nah, semakin banyak yang berinovasi untuk bikin makanan apapun itu. Dan bahkan itu sudah menjadi suatu ciri khas dari daerah atau kota masing-masing. Nah, monggo silakan Bapak untuk bisa dijelaskan. Oke, terima kasih Mbak Rama. Jadi untuk aspek-aspek kehalalan produk yang harus diperhatikan tuh pertama tentang komitmen dan tanggung jawab dari pelaku usaha itu sendiri. Mereka harus mau bertanggung jawab, berkomitmen untuk tetap mengupayakan produk-produk yang halal. Kemudian yang kedua itu tentang bahan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan sebuah produk, terutama makanan dan minuman Mbak Rahma. Ini memang bahan-bahan yang sudah dijamin kehalalannya. Itu kalau itu menggunakan bahan-bahan yang hasil-hasil pertanian atau perkebunan itu kan insya Allah sudah halal sudah halal. Tetapi ada bahan-bahan yang berasal dari pabrikan. Nah, barang-barang yang berasal dari pabrikan ini juga harus bahan-bahan yang sudah bersertifikat halal. Gitu. Kemudian yang ketiga itu proses produksi. Proses produksi juga harus diperhatikan tentang lokasinya, kemudian fasilitasnya, peralatannya, itu juga harus diperhatikan agar tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Kemudian yang keempat itu adalah penyajian atau pengemasan. Jadi tidak cukup hanya setelah dimasak, mateng, selesai, enggak. Tapi juga sampai di bagaimana penyajiannya. Bagaimana kalau itu akan dikemas, bagaimana dengan pengemasannya. Itu juga harus diperhatikan. Semua tidak boleh terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Iya. Nah, kemudian yang kelima yang terakhir itu adalah evaluasi atau pengawasan internal. Ini penting sekali, gitu. Harus dilakukan oleh pelaku usaha itu sendiri. Jangan abai gitu. Iya. Apalagi setelah dapat sertifikat halal. Nah, setelah dapat sertifikat halal, kita harus lebih hati-hati lagi. Agar produk yang betul-betul kita
pasarkan, Iya. kita jual itu tidak membohongi publik. Publik, iya. Betul-betul yang sudah halal karena ada sertifikat halalnya seperti itu. Jadi itu tadi aspek-aspek yang harus diperhatikan oleh Iya. pelaku usaha itu sendiri. Gitu, Benar Mbak Rahma. sekali. Nah Bapak kalau memang sudah mendapatkan untuk sertifikat halal, nah biar tidak terjadi pembohongan publik, kadang orang menyepelekan, udah dapat sertifikat halal aman, ya kan? seperti Ini itu. sebenarnya ada selalu dipantau tidak sih Pak? Nggih. Atau hanya dilepaskan saja sudah memberikan sertifikat halal? Enggak. Jadi nanti saat ini BPJPH sedang menyiapkan pengawas. Jadi nanti akan ada banyak pengawas produk halal. Iya. Yang mereka akan terjun masuk mungkin ke pasar-pasar, Iya. ke tempat-tempat kuliner, atau bahkan juga ke rumah-rumah di pelaku usaha itu sendiri. Iya. Pengawas-pengawas ini nanti akan turun ke sana, akan dilakukan pengawasan sesuai enggak dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh mereka sendiri melalui sistem jaminan halal itu. Itu harapannya nanti tidak ada pembohongan tadi. Iya. Itu seperti itu. Jadi nanti untuk keamanan pengawasan tetap akan diupayakan penuh dari BPJPH. Wah luar biasa, boleh diberikan tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sekedar memberikan untuk label halal tetapi juga akan terus dipantau Bapak Betul, ya. nggih, betul. Biar pangannya tetap aman ya Tetap Pak ya. aman, nggih, Luar nggih. biasa. Nah saya ingin lanjut ke Ibu Emma. Ibu, tentu saja tadi kita sudah saksikan bersama untuk launching nih ya Semar Ing Amarto. Saya ingin bertanya kepada Ibu, inovasi apa sih Bu yang dihadirkan Dinas Kesehatan untuk mendukung keamanan pangan dan juga halal? Nggih. Terima kasih Mbak Rahma. Jadi tadi pagi Iya. sudah kita launching bersama untuk Semar ing Amarto ini semangat agawe sehating lan makmuring kota Yogyakarta. Nggih. Ini merupakan inovasi-inovasi kumpulan, sebetulnya ini kumpulan inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam hal ini untuk keamanan pangan. Kita sudah ada Dilan EIRTP. Jadi ini adalah layanan untuk pemenuhan komitmen ya, sertifikat standar untuk industri rumah tangga pangan. Nah ini kita hadirkan ya karena memang kita juga mempunyai tugas untuk juga makanan yang beredar di kota Yogyakarta ini kan juga harus bersertifikat atau berstandar sehat ya sehingga itu menjadikan ketugasan kami untuk mendukung untuk itu sehingga kami membuka layanan Dilan EIRTP ini dalam rangka memberikan pemenuhan sertifikat industri rumah tangga pangan tersebut Mbak. Kemudian juga ada lagi e-kuliner. Jadi kalau e-kuliner ini untuk standar bagi hotel, kemudian juga jasa boga, ini, kemudian juga rumah makan. Nah, ini juga kami luncurkan dalam rangka juga tadi ada untuk kecepatan, kemudian juga kemudahan, kepercayaan bagi masyarakat sehingga masyarakat pun merasa terlindungi dengan sudah adanya kalau nomor misalnya kalau PRT ini kan kata lain dari izin edar Mbak. Jadi untuk rumah tangga pangan ini adanya nomor PRT bukan izin edar. Nah, ini itu Mbak. Jadi. Iya, dan tentunya bagaimana nih Bu inovasi tersebut apakah ini akan memberikan kemudahan untuk masyarakat dan juga wisatawan? Terlebih kita melihat bahwa memang banyak sekali nih wisatawan yang ada di Jogja. Hampir Sabtu Minggu ini udah langganan Jogja. Gimana Ibu? Ya, jadi dengan adanya inovasi-inovasi di Dilan EIRTP ini, kemudian juga e-kuliner ini memudahkan masyarakat Mbak untuk mengakses layanan tersebut. Jadi untuk mendapatkan perizinan itu lebih mudah karena sudah lewat online. Dan ini memang Dinas Kesehatan tidak sendiri Mbak. Jadi di sini juga ada Dinas Perizinan ya di sini dengan OSS ya. Sekarang kan sudah lewat OSS ya. Sehingga memang seperti tadi kita juga bekerja sama dengan Balai POM, BP POM, kemudian juga dengan dari Kemenak ya untuk ngurus halalnya ini. Jadi memang kita memang tidak sendirian
untuk dalam rangka mengeluarkan perizinan ini. Oke, baiklah. Berarti memang ini sangat mudah untuk diakses ya Ibu ya. Iya, sangat baik. mudah. Dan justru tidak akan mempersulit masyarakat ya. Kadang kan ada Iya. juga yang aduh ini bikin pusing, Iya. aduh ini bagaimana. Iya. Tapi ini justru mempermudah masyarakat. Iya. tentunya. Jadi kalau dulu itu Mbak, untuk mendapatkan izin misalnya contohnya nomor PRT itu harus memenuhi semua persyaratan yang ada. Tapi sekarang dengan adanya OSS ini kami memberikan pemenuhan komitmen. Ya. Jadi nanti apabila masih ada syarat-syarat yang belum dipenuhi, Ya. itu masih memberikan waktu 3 sampai 6 bulan, tapi mereka masih sudah bisa berproduksi. Ini mungkin kemudahan setelah adanya OSS ini, Mbak. Oke, baiklah. Dan menurut Ibu nih Bu, mungkinkah health and medical tourism, food safety, lalu juga halal fest ini bisa diwujudkan di kota Yogyakarta Bu? Sangat mungkin, Mbak. Sangat mungkin walaupun ya tidak mudah karena ini kan ya seperti tadi juga disampaikan Bapak Sekda bahwa kita kan tidak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan juga OPD-OPD yang lain atau stakeholder yang lain untuk bisa mewujudkan tadi health tourism maupun medical tourism yang ada di kota Yogyakarta. Baik, luar biasa. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah untuk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dan saya ingin ke Bapak Sekda nih ya. Bapak Sekda, bagaimana menurut Bapak ini ya tentang inovasi terbaru ini dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang tentunya ini adalah untuk bisa mewujudkan food safety, halal dan juga untuk health and medical tourism Bapak? Ya, saya kira apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan lewat inovasi yang pagi tadi diluncurkan Pak Wali ini sangat penting artinya bagi Kota Yogyakarta dengan segala macam kebutuhannya. Iya. Jadi sangat serius, bahkan peserta diskusi hari ini pun serius semua ini. Saya juga baru kali ini ketemu dengan peserta yang sangat serius. Ini menunjukkan betapa seriusnya kita hal ini, membicarakan Pak, ya. tentang keamanan pangan. Jadi apresiasi untuk Dinas Kesehatan beserta dengan inovasi. Optimis ya Pak, bisa ya Jogja ya Pak ya? Pasti bisa dan lanjutkan. Wah luar biasa, sekali lagi boleh diberikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya juga ingin meminta pendapat dari Ibu Eti, monggo silakan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau kami sangat apresiasi sekali karena dari pemerintah Kota Yogyakarta juga telah meluncurkan kumpulan banyak sekali inovasi-inovasi baru. Nah, kita sangat berharap dengan adanya inovasi-inovasi ini akan mendukung UMKM supaya mereka lebih tersertifikasi lagi. Iya. Karena kan selama ini ada beberapa UMKM itu yang memang kesulitan atau mereka memang belum paham bagaimana cara sertifikasi. Dengan adanya inovasi ini tentu saja kita pengennya mereka akan lebih mudah dalam proses perizinannya sehingga mereka juga kembali lagi tadi paham ke keamanan pangan. Keamanan pangan. Bahwa ketika mereka menyediakan produk pangan untuk dijual, untuk dikomersialkan, maka keamanan pangan itu menjadi penting dan salah satu jalur untuk menuju keamanan pangan adalah produknya atau sarananya tersertifikasi. Benar nah, inovasi ini yang memfasilitasi. Kami sangat bangga, sangat apresiasi, mudah-mudahan ini bisa berlanjut. Tadi Bapak Sekda bilang lanjutkan, kami juga lanjutkan. Siap ya, langsung gas Ibu ya. Baik, monggo silakan Bapak Agus, monggo silakan. Terima kasih Mbak Rama. Kalau bicara tentang Semar ing Amarta, ini sudah waktunya Semar bangun kayangan. Mudah-mudahan nanti Jogja itu dengan program Semar ing Amarta ini memang akan lebih baik lagi di masa yang datang. Seperti khususnya di sertifikasi halal, Mbak. Ya. Untuk memberikan kemudahan pelaku usaha dalam rangka sertifikasi halal ini. Sekarang ini pemerintah pun ada program Sehati. Sertifikat halal gratis. Oke. Gratis. Gratis. Khusus bagi UMKM di produk makanan dan minuman. Yang tadi kami sampaikan itu akan berakhir kewajiban ini harus bersertifikat halal itu di tanggal 17 Oktober tahun 2024. Dalam rangka menuju ke arah itu maka pemerintah ada program Sehati, sertifikat halal
gratis. Ini untuk tahun ini ada target 1 juta sertifikat halal. Informasi yang kami terima nanti untuk tahun depan bahkan ada 10 juta sertifikat halal gratis. Ini monggo silahkan dimanfaatkan. Silahkan dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Kota Yogyakarta. Bahkan juga di DIY boleh, silahkan nggak apa-apa. Nanti untuk yang safety clear ini bagi pengusaha makanan dan minuman UMKM, silahkan pendamping-pendamping kami sudah siap semua untuk memberikan pendampingan. Silakan hubungi di masing-masing kantor urusan agama, di kapanewonnya masing-masing, kamantrennya masing-masing, dan juga ada beberapa LP3H yang siap. LP3H itu lembaga pendamping proses produk halal. Di DIY ini yang sudah siap melayani UMKM untuk bersertifikat halal. Betul-betul nggak ada alasan untuk tidak sertifikasi halal. Dengan kemudahan yang dimiliki, dengan biaya yang 0 rupiah. Itu kurang apa lagi. Jadi harapannya nanti dalam rangka mendukung keamanan pangan dan halal, ini betul-betul sudah kita siapkan dan semoga nanti dari Jogja untuk Indonesia dan dunia. Luar biasa. Terima kasih untuk narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa di sesi bincang hari ini. Oh, Pak Eko juga luar biasa. Baik, Bapak Ibu boleh sekali lagi diberikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita. Tentunya sangat menarik sekali untuk bincang-bincang kita tentang keamanan pangan dan halal. Dan tentunya dengan ini bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pangan aman dan juga halal. Dan tidak hanya tugas pemerintah daerah saja, kita sebagai masyarakat juga harus berperan penting memberikan andil untuk bisa mewujudkan Yogyakarta Health and Medical Tourism, Food Safety, dan Halal Fest. Dan kalau begitu, saya Rina Arum harus pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di program-program Jogja TV spesial lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Usah cucu terus aku kowe ra bakal madu bunga dengan rasane wong kang lagi kandro tak perjuangke tekan janer melengko kowe siji-sijine aku bangga karo kowe kalau nomo apa anane terus aku ra bakal mletre kowe aja selaya terus aku ra bakal ilang ibarat koyo kudaku Jogja kowe jang istimewa kowe siji